Note mengenai to infinitive. Yang pertama, catatan pertama, ketika ada kata kerja acts sendiri bisa berdiri sendiri, bisa diikuti to infinitive dengan objek ataupun tanpa objek, atau diikuti preposition for. Acts yang merupakan kata kerja yang berarti bertanya untuk mendapatkan jawaban atau informasi. Nah, mereka ketika berdiri sendiri. Ketika diikuti to infinitive, acts digunakan untuk meminta izin melakukan sesuatu. Sedangkan ketika acts diikuti preposition for, untuk mengatakan bahwa kamu menginginkan seseorang untuk memberimu sesuatu. Contoh, acts yang berdiri sendiri. She asked me where I live. Dia bertanya kepada saya di mana saya tinggal. Tidak ada kata kerja lain. Yang live itu kalimat berbeda karena ada conjunction where. Contoh yang kedua, you can ask me a personal question. Kamu boleh menanyakan pertanyaan pribadi kepada saya. Ask bertanya maknanya. Ask diikuti to infinitive dengan objek. Contoh yang pertama, a friend of mine asked me to fix her computer. Teman saya meminta saya untuk memperbaiki komputernya. Jadi ada ask diikuti objek lalu to infinitive-nya. Atau tanpa to infinitive pun boleh. Contohnya, did you ask to use her cell phone? Apakah kamu meminta izin untuk menggunakan ponselnya? Di sini, ask diikuti to infinitive untuk meminta izin melakukan sesuatu. Yang selanjutnya, ask diikuti preposition for. Contohnya, do they ask for a donation either over the phone or through an email? Apakah mereka meminta donasi salah satu dari melalui telepon atau email? Ask for maknanya meminta. Contoh terakhir, last week a young lady came to ask for a job here. Minggu lalu seorang wanita muda datang untuk meminta pekerjaan di sini. Ask for yang bermakna meminta. Catatan yang kedua, mengenai kata kerja apa saja yang ketika ada objek dia diikuti to infinitive, tapi dengan catatan sebenarnya bisa juga diikuti gerund. Gerund itu verb ing. Beberapa kata kerja seperti hear, notice, see, watch dapat diikuti direct objek langsung, dan gerund atau bare infinitive atau to infinitive. Pada situasi ini, bare infinitive seringnya digunakan untuk menekankan keseluruhan aksi atau kejadian yang seorang dengar atau lihat. Sementara gerund biasanya menekankan aksi atau kejadian yang sedang berlangsung atau belum rampung. Gerund dapat pula menekankan bahwa aksi atau kejadian tersebut berulang. Jadi perbedaannya berlangsung atau berulang, maka gunakan gerund. Kalau menekankan keseluruhan aksinya atau kejadian, maka pakailah bare infinitive. Atau biasanya kita juga bisa menggunakan to infinitive. Contoh, I saw two men walking down the hill. Saya melihat dua orang laki-laki berjalan menuruni bukit. Pembicara melihat bahwa aksi sedang berlangsung namun belum selesai. Yang saya berarti melihat bahwa dua laki-laki tersebut melakukan aktivitas berjalan dan belum selesai. Vita heard him slam the front door and walk away. Vita mendengarnya membanting pintu depan dan berjalan menjauh. Untuk menjelaskan keseluruhan aksi yang diobservasi. Contoh selanjutnya, they didn't notice him leave. Mereka tidak memperhatikan dia pergi. Sama untuk keseluruhan aksi yang diobservasi.
She wanted her kids jumping on the trampoline. Dia menonton anak-anaknya melompat di trampolin untuk aksi yang terjadi berulang-ulang. Maka kesimpulannya, ketika menggunakan gerund itu untuk menyatakan hal yang sedang berlangsung atau berulang-ulang dan yang belum terselesaikan. Sedangkan untuk verb 1 berinfinitif, maka untuk menjelaskan keseluruhan aksi. Kalau to infinitif bagaimana? To infinitif untuk kata kerja ini sebenarnya jarang sekali digunakan. Makanya untuk not yang ini, kata kerja ini seperti hear, notice, see, watch, ya hanya menggunakan verb 1 atau verb ing. Verb 1-nya tanpa to. Sedangkan yang lain, kata kerja yang lain seperti get. Nah, I get you to work. Nah, ada to-nya. Nah, yang lain itu kebanyakan to infinitive. Thanks for watching.